Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suaifi Latif, Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Sebagai Wakil Kepala Sekolah, saya dapat tugas menyampaikan materi hari ini berkaitan dengan kurikulum, karena itu memang bidang saya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dahulu kepada kalian yang sudah lolos seleksi masuk sebagai siswa SMA Negeri 1 Jasinga tahun 2020 melalui PPDB secara online. Tentu saja kalian patut bersyukur mengucapkan lafaz hamdalah. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama, tentang pengertian kurikulum itu sendiri. Yang kedua, tentang jenis-jenis kurikulum yang berlaku di dunia ini. Yang ketiga, lebih spesifik tentang kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum 2013. Dan yang terakhir, ini yang menarik, tentu saja tentang penjurusan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Berasal dari kata coller dalam bahasa Prancis yang artinya kendaraan. Jadi kurikulum itu ibarat sebuah kendaraan untuk mencapai satu tujuan. Dalam hal ini tentu saja tujuan pendidikan. Menurut Hilda Taba, seorang pakar pendidikan, menyatakan bahwa kurikulum itu identik dengan a plan of learning. A plan of learning, sebuah rencana pengajaran. Jadi dalam pengajaran sudah direncanakan mau seperti apa tujuannya, mau mencapai apa ketercapaiannya nanti. Menurut Hilda Taba. Yang kedua, kurikulum ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, formal, ya. Dan yang kedua hidden. Kurikulum jenis yang pertama itu yaitu kurikulum formal. Itu kurikulum yang sifatnya tertulis. Jadi ada silabusnya, ada RPP-nya, rencana pengajaran, ada rapot, dan tentu saja ijazah. Semuanya tertulis, kok. Yang kedua, yang tadi disebut sebagai hidden curriculum, itu merupakan kurikulum yang ada tapi tidak tampak.
sebenarnya ada, nyata, cuma tidak tertulis. Seolah-olah tidak ada padahal ada. Sehingga disebut hidden curriculum, kurikulum yang tersembunyi. Yang seperti apa kurikulum yang hidden ini? Bisa kita ambil contoh, misalnya upacara bendera setiap hari Senin pagi. Di setiap sekolah tentu menyelenggarakan upacara bendera itu kan. Tapi tidak ada mata pelajaran upacara. Tidak ada di rapot upacara itu kan. Contoh yang kedua, yang hidden curriculum itu bisa saja nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di lingkungan sekolah, sehingga sekolah mengedepankan tujuan mencapai nilai-nilai tersebut, nilai baik maupun nilai buruk. Yang disebut nilai itu baik atau buruk. Contohnya berbohong, nyontek, darmaji. Kalau ke kantin darmaji ya, ngadahar 5 ngaku hiji. Itu termasuk baik atau buruk? Ya, itu tergolong nilai yang dipercayai, dianut oleh masyarakat kita sebagai nilai yang buruk. Mau mengantri? Atau bisa juga contohnya yang sekarang lagi tren, pakai masker kalau keluar rumah. Cuci tangan yang bersih dengan sabun. Ya. Itu bagian dari contoh nilai-nilai yang baik. Jadi jenis kurikulum ada 2. Satu kurikulum formal, ya. Dan kedua kurikulum tersembunyi. Tujuan yang ketiga dari pertemuan kita kali ini adalah membedah kurikulum 2013. Namanya kurikulum 2013. Kenapa dinamakan kurikulum 2013? Karena mulai diberlakukan oleh pemerintah pada tahun 2013 yang lalu. Berarti sudah 7 tahun ya. Kalau sekarang 2020 berarti sudah 7 tahun penyelenggaraan kurikulum 2013. Sebelumnya ada kurikulum yang sering disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebenarnya itu pakai tahun juga namanya kurikulum 2006. Ya. Dengan berlakunya kurikulum 2013, kurikulum 2006 sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Walaupun itu pemberlakuannya secara bertahap. Ada sekolah yang langsung dari sejak tahun 2013 sampai sekarang memberlakukan. Contohnya
SMA Negeri 1 Jasinga ini, ada juga sekolah yang memberlakukannya belakangan. Ya. Apa ciri kurikulum 2013 itu? Setidaknya ada 4 ciri khas. Yang pertama, penamaan tingkatan. Untuk di SMA kelas 1 itu disebut kelas 10. Kelas 2 disebut kelas 11. Dan kelas terakhir disebut kelas 12. Penamaan kelas ini kelanjutan dari penamaan kelas di SMP. Ingat, kalian baru lulus SMP. Terakhir di SMP kan kelas 9. Nah, di SMA namanya kelas 11. Kelas 10. Ya. Jadi di SMP itu mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, di SMA atau SMK, ya, kalau yang kejuruan, mulai dari kelas 10, 11, dan terakhir kelas 12. Sedangkan di SD, ya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuh ciri khasnya kurikulum 2013 yang pertama. Yang kedua, permulaan awal semester dimulai dari kelas 1. Sama dengan kurikulum sebelumnya sebenarnya. Awal semester 1 itu di kelas 1. Tapi seperti Bapak ini ya pernah mengalami dulu waktu SMA-nya, ya, tahun 1983 itu penjurusannya, ya, dimulai di kelas 2 atau kelas 11. Jadi kelas 10 masih umum semua. Kelas 11 atau kelas 2 baru penjurusan. Itu ciri khas kurikulum 75, ya, yang berlaku sampai saya masuk SMA waktu itu, tahun 1982 dan 83, ya, tahun ajaran 82-83. Jelas kalian waktu itu belum ada, belum direncanakan. Ciri yang kedua itu, ya, yang ketiga, ada 2 sistem pelaksanaan kurikulum 2013. Yang pertama itu sistem paket. Yang kedua sistem SKS, singkatan dari sistem kredit semester. Mirip atau hampir sama lah dengan mahasiswa, ya, di perguruan tinggi menggunakan SKS. Sekedar info, di Kabupaten Bogor yang sudah, ya, yang mengambil yang mengambil keputusan menyelenggarakan sistem SKS itu, sepengetahuan saya hanya ada 2 SMA. 1 SMA 2 Cibinong, yang kedua SMA Negeri 1 Ciawi. Sedangkan sekolah yang lain termasuk SMA Negeri 1 Jasinga menggunakan sistem paket. Jadi
Yang namanya paket semua tidak bisa dipilih, harus diambil. Untuk kelas 1 per minggunya 44 jam pelajaran jumlahnya. Kelas 11 dan kelas 12 karena sistem paket ini ya, jumlah jamnya berbeda. Di kelas 11 itu dan 12 ya, ada 46 jam pelajaran per minggu. Yang keempat, ciri yang keempat dari kurikulum 2013 itu dalam penjurusan. Dalam strukturnya ya, dalam strukturnya ada mata pelajaran kelompok umum, ada mata pelajaran kelompok peminatan, dan mata pelajaran kelompok lintas minat. Saya ulangi, kelompok umum, peminatan, dan lintas minat. Untuk kelompok umum ini terbagi dua. Ada umum A, ada 6 mata pelajaran. Ada umum B, ada 4 mata pelajaran. Sehingga jumlah kelompok umum ada 10 mapel. Disebut umum, perlu dijelaskan, disebut kelompok umum artinya semua jurusan, mau IPA, mau IPS, mau bahasa, mendapatkan mata pelajaran ini. Jadi ini bukan mata pelajaran jurusan, tapi mata pelajaran yang sifatnya umum. Apa saja itu? Baik, saya uraikan satu persatu. Yang pertama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. 3 jam per minggu. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan PKN. 2 jam per minggu. Ini kelompok umum A ya. Yang ketiga, bahasa Indonesia. 4 jam per minggu. Yang keempat, bahasa Inggris. 2 jam per minggu. Yang kelima, matematika. 4 jam per minggu. Yang keenam, sejarah nasional. 2 jam per minggu. Kelompok umum A. Sedangkan kelompok umum B, yang pertama, pendidikan seni budaya. Pendidikan seni dan budaya. 2 jam per minggu. Yang kedua, PJOK. 3 jam per minggu. Ngerti kan kepanjangan PJOK? Olahraga ya. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Olahraga dan kesehatan. Berikutnya, pendidikan kewirausahaan PKWU. 2 jam per minggu. Dan yang terakhir, bahasa daerah ya, karena kita ini ada di Provinsi Jawa Barat, bahasa daerahnya udah pasti bahasa Sunda. 2 jam per minggu. Itu kelompok umum B. Ada berapa? Ya betul, 4 mata pelajaran. Kelompok umum A ada berapa? Seingat? Ada 6.
Jadi mata pelajaran kelompok umum ada 10 mapel. Siapkan bukunya untuk yang umum 10 ya, buku tulisnya ya. Sekarang yang jurusan. Menurut kurikulum 2013, penamaannya disebut peminatan. Nah, dalam strukturnya ini berarti masuk kelompok C. Ya. Karena yang A-nya kan umum. Umum A, umum B. Nah, ini yang C. Menurut struktur kurikulum 2013, kelompok peminatan ada 3. Ya. 1, peminatan MIPA, singkatannya dari matematika dan ilmu pengetahuan alam. MIPA, bukan IPA ya, jangan salah. Bukan peminatan IPA, tapi MIPA. Ini ada matematiknya. Yang kedua, peminatan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga, peminatan bahasa. Untuk peminatan MIPA, dalam strukturnya ada 4 mapel. Setiap mapel terdiri dari 3 jam pelajaran untuk di kelas 10. Tapi kalau di kelas 11 dan 12, 4 jam per minggu. Di kelas 10 hanya 3 jam per minggu. Apa saja itu? Yang MIPA ini terdiri dari 1, biologi. Matematik dulu. Matematika, fisika, biologi, dan kimia. Masing-masing 3 jam pelajaran. Silakan jumlahkan tuh. Yang berminat ke MIPA jumlahkan tuh. Tadi udah 10 ditambah 4 ya. Ini sudah 14 mata pelajaran. Sekarang yang IPS. Peminatan IPS juga sama 4 mapel. Yang pertama, geografi. Ya, 3 jam. Dan sejarah. Sejarahnya ini sejarah umum, bukan sejarah nasional. Kalau sejarah nasional itu sejarah di kelompok mapel umum. Kalau sejarah yang ini sejarah dunia ya, hanya ada di peminatan IPS. Baik, yang ketiga namanya peminatan bahasa. Untuk peminatan bahasa sama dengan peminatan MIPA dan IPS, jumlah mapelnya ada 4. 1, bahasa dan sastra Indonesia. 2, bahasa dan sastra Inggris. 3, antropologi. Dan yang terakhir, bahasa asing lainnya. Nah, yang terakhir inilah yang berbeda-beda tiap sekolah tergantung kondisi sosio masyarakat sekitar sekolah tersebut dan sumber daya yang ada di sekolah. Untuk SMA Negeri 1 Jasinga, bahasa asing lainnya tersebut diambil bahasa Arab.
dengan alasan lingkungan kita merupakan lingkungan yang religius, banyak pesantren di lingkungan sekolah, dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Sedangkan sumber dayanya ya ada guru mapel PAI, ya. Ada ustadz yang bisa mengajarkan bahasa Arab ini. Itulah struktur kurikulum, mulai dari yang umum sampai yang peminatan. Yang terakhir tadi udah disebutkan, ada yang disebut lintas minat, kan? Nah, disebut lintas minat artinya melintas dari jalurnya, nyebrang, ya. Siswa dari peminatan MIPA bisa mendapatkan mata pelajaran peminatan lain. Bisa dari bahasa, bisa dari IPS. Sudah dirancang untuk kalian, peminatannya ada 2 mapel. Ya. Untuk yang MIPA itu ekonomi dan sosiologi. Lintas minatnya itu 2 mapel, ekonomi dan sosiologi. Untuk yang IPS, peminatannya bahasa Inggris. Jadi ngambil dari kelompok bahasa, ya, bahasa Inggris. Satu lagi dari kelompok MIPA, ya, itu biologi. Untuk peminatan bahasa, mengambil 2 mapel lintas minatnya itu biologi, ya. Yang satu lagi ekonomi, ya. Jadi tiap jurusan atau peminatan mendapatkan 2 mata pelajaran lintas minat. Sekarang total berapa jumlah mapel di kelas 10? Ayo berapa? Ya betul, 16. Jadi siapkan buku catatan, jumlahnya 16 buah. Yang terakhir, penjurusan dan mekanismenya. Idealnya penjurusan di SMA itu, ya, ada data dari SMP tentang hasil tes kemampuan dan bakat. Ya, ada data. Tapi saya tahu tidak semua SMP melaksanakan tes IQ ini bagi siswa kelas 9-nya. Sehingga itu hanya ideal, dan kami ngambil kebijakan penjurusan di SMA Negeri 1 Jasinga tahun ini hanya berdasarkan 2 aspek saja. Yang pertama, hasil placement test. Jadi nanti pada masa MPLS ini, entah hari kedua atau hari ketiga, kalian akan
lakukan tes penjurusan, disebut placement test, tes penempatan. Nah, hasilnya itu akan menentukan akan ke jurusan mana kalian, karena materi soalnya sudah disusun sedemikian rupa menyangkut 3 komponen struktur kurikulum tadi. Ada MIPA-nya, ada IPS-nya, ada bahasanya. Ya. Yang kedua, aspek yang kedua yang menjadi dasar penjurusan adalah hasil angket. Kalian nanti akan mendapat angket dan harus mengisinya. Dipersilakan memilih 2 mapel, ya, memilih apakah pilihan satunya IPA, pilihan 2-nya IPS, pilihan 3-nya bahasa, atau dibalik, ya. Dan yang ketiga, tadi saya sebutkan 2, ada 3 sebenarnya. Baru ingat sekarang. Yang ketiga, dasar dari penjurusan ini adalah kuota. Kuota untuk peminatan MIPA itu yang terbanyak. Karena SDM di SMA Jasinga ini banyak guru MIPA, sehingga kelas MIPA dari 10 kelas diberi kuota 6 kelas, sehingga nanti minggu depan setelah pembagian kelas selesai, maka nama kelasnya resmi itu, yang resmi itu adalah kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, 10 MIPA 4, 10 MIPA 5, 10 MIPA 6, top. Berikutnya 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3. Dan terakhir 10 bahasa. Jadi kuota IPS adalah 3 dan kuota peminatan bahasa hanya 1. Demikian pemaparan tentang pengenalan kurikulum 2013 pada MPLS tahun 2020 kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.